Baik, baik, puji nama Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Shalom. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Amin. Tentunya dalam sehat-sehat saja. Amin. Amen. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada malam hari ini. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan malam hari ini Tuhan. Kami berkumpul bersama di rumah kami masing-masing Tuhan untuk mengikuti ibadah FA Tuhan Yesus melalui live streaming malam hari ini Bapa. Bapa, kami undang Engkau Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami, melawat setiap kami Tuhan Yesus. Setiap hati kami yang rindu Tuhan, kami mau sampaikan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Mari bersama-sama dari awal. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, tak seorang pun. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, tak seorang pun, Tuhan. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Bersama-sama kami berkumpul di tempat ini, Tuhan. Inilah kerinduan kami, Tuhan. Kami mau muliakan nama. Kami mau bersyukur kepadamu. Kami bawa hati kami. Kami bawa jiwa kami yang rindu dan haus akan Engkau. Kami sembah Engkau, Yesus. Engkau Allah yang hidup. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan sembah kami kepadamu. Haleluya. Kami sembah, kami naikkan syukur kami kepadamu. Haleluya. Engkau Allah kami yang layak kami sembah, layak terima pujian. Segala pujian bagi namamu, Tuhan. Segala puji bagi hormat, segala hormat bagimu. Terpujilah Kau di atas puji-pujian kami, Tuhan. Terpujilah Kau atas pujian kami, Engkau yang bertata, Tuhan, atas setiap puji-pujian kami, Bapa. Engkau yang berkuasa, Jesus. Engkau yang melawat setiap kami, Tuhan, yang berada di rumah sekarang, Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah malam hari ini, Bapa. Bagimulah Biarlah Tuhan lawatan yang baru Kau berikan, Tuhan Yesus. Pujilah namamu, Tuhan. Biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu, Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu, Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu, ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bersama-sama katakan, ku mau mengikuti
Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa buat malam hari ini Bapa, atas penyertaan-Mu sepanjang bulan-bulan yang telah kami lalui Tuhan. Tuhan, kami akan mengakhiri bulan November Tuhan, biar Engkau tetap sertai setiap kami Bapa, baik mendengarkan sharing firman-Mu pada malam hari ini Bapa, biar Engkau berkati seluruhnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam streaming FA Tanjung Sari malam hari ini. Semoga yang di rumah membuka semua ya. Acara kita malam hari ini, marilah kita yang sampai saat ini masih diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, bersyukur ya, karena semua karena kebaikan Tuhan, amin. Nah, jadi firman Tuhan malam hari ini adalah Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat pengembalaannya, tapi orang fasik menyesatkan sendiri. Nah, di sini dikatakan orang benar. Jadi saat-saat ini kita mungkin tidak tergembala ya, karena ada masalah COVID, masalah penyakit. Jadi dibatasi untuk datang ke gereja, dibatasi untuk pertemuan-pertemuan ibadah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita yang pada saat ini tidak dapat juga untuk bertemu di gereja, kita membuat ibadah di rumah, pertemuan ibadah untuk keluarga, tetangga kita, mari kita beritakan firman Tuhan, amin. Nah, sebab dibilang dahulu kamu sesat, dahulu kita sesat, tapi sekarang telah dipanggil Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pengikutnya dan mengikuti firman-Nya ya. Jadi setiap orang wajib mengikuti firman-Nya. Coba kita buka dalam Petrus 2 ayat 25. Di sini dikatakan sebab dahulu kamu sesat, tetapi kamu sekarang telah kembali kepada gembala dan pemeliharaan jiwa. Nah, dulu kita sesat, jadi telah kembali kepada gembala. Gembala kita itu siapa? Tuhan Yesus. Untuk di dunia ini gembala kita siapa? Bapak gembala kita. Itulah yang membawa kita ke dalam jalan kebenaran. Amin. Makanya kita yang udah mengerti firman Tuhan, yang udah mengerti, udah datang ke Tuhan, marilah kita tetap dalam jalan kebenaran. Apa itu jalan kebenaran? Ya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Kita udah mengikut Tuhan, kita terus memberitakannya. Ya, kita harus mengikut Tuhan dan kita harus menunggu kedatangan Tuhan untuk bertemu Tuhan, untuk kedatangannya yang kedua kali. Jadi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Karena apa? Karena hidup itu kita serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan perlu bagaimana kita supaya tidak sesat, bagaimana supaya kita tergembala, kita perlu berdoa. Apa gunanya kita harus berdoa? Berdoa itu sangat berguna ya. Karena kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Satu. Yang kedua, berdoa itu kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Asal kita udah berdoa berarti hidup kita tenang, masalah kita akan hilang. Doa dengan iman, apapun yang kita minta pasti Tuhan berikan. Terlebih lagi penyakit akan diangkat, penyakit kita, beban hidup kita. Jadi yang masih bisa kita merasakan kehidupan sampai saat ini, bisa merasakan napas kehidupan memberkati kita, kita bersyukurlah sama Tuhan. Sambil menunggu kedatangan Tuhan, jangan mendatangi Tuhan. Banyak orang mendatangi Tuhan, Tuhan belum datang dia udah datang ke Tuhan. Jadi tempatnya nanti jadi bimbang dia mau di mana. Karena kita menuju ke tempat yang kekal. Dunia ini tempat tinggal dan tempat meninggal. Tempat tinggal kita di tempat yang kekal, amin. Nah, jadi jangan sia-siakan hidup ini, karena hidup ini sementara, sia-sia seperti angin, tiba-tiba udah hilang, tiba-tiba udah meninggal. Kemarin udah sehat, hidup meninggal. Jadi pergunakanlah waktu untuk Tuhan, jangan disia-siakan, amin. Karena Tuhan menyediakan tempat sama kita. Hidup jangan takut. Selama di dunia ini jangan diikuti apa yang terjadi. Perintah Tuhan harus diikuti, amin. Amin. Jadi apa yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk menganiaya, membunuh,
tapi Tuhan untuk mengangkat orang-orang benar. Siapa orang benar itu? Yang orang yang mengikuti firman Tuhan. Jadi kita harus benar di hadapan Tuhan. Jadi asal udah mengerti firman Tuhan, kita harus memberitakan firman Tuhan itu. Jangan terlalu banyak baca-baca medsos, karena medsos ini banyak masalah-masalah yang nggak perlu dimasalahin. Amin. Nah, jadi ada lagi kita akan baca ada di 2 Petrus 3 ayat 18. Coba kita buka dulu ya. 2 Petrus 3 ayat 18. Hah? 2 Petrus 3. Tetapi berbuahlah dalam kasih, karunia dan pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, yaitu sekarang sampai selama-lamanya. Jadi asal udah ikut Tuhan, kita harus berbuah. Ya, karena keselamatan itu ada dari Tuhan. Nah, jadi berbuah untuk selama-lamanya. Jadi kita harus bisa memilah-milah, harus tahu apanya arti orang Kristen itu, apanya arti hidup itu. Untuk apa kita harus ikut Yesus? Cuman Yesuslah juru selamat, cuman Yesuslah yang bisa menyelamatkan hidup semua manusia. Tidak ada nabi lain selain Yesus. Jadi harus kita menyerahkan hidup kita. Jangan takut hidup ini. Semua ada waktunya. Ada waktu tumbuh, ada waktu mencabut, ada waktu hidup, ada waktu untuk meninggal. Amin. Amin. Jadi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 dibilang, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menurut perintahku, itu sama aja dia hidupnya sia-sia. 1 Petrus, coba ya kita baca langsung ya. 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Nah, jadi kita harus datang ke hadirat Allah yang penuh, kita ini penuh dosa, datang ke Tuhan. Ya, Tuhan udah menyerahkan hidupnya untuk dianiaya, didemo. Jadi bukan sekarang aja ada demo. Zaman Tuhan Tuhan Yesus itu udah didemo berjilid-jilid. Bukan sekarang aja, sekarang itu udah terlambat zaman. Dulu Tuhan Yesus didemo berjilid-jilid, untung gak di Monas, masih di Yerusalem. Sampai dia disalibkan, dianiaya sama ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama. Dia itu gak benar, gak ini katanya. Jadi gak usah kita heran sekarang ini ada demo berjilid-jilid. Dulu pun berjilid-jilid demo. Tuhan di demo, salibkan, ganti si Mardabas katanya. Jadi sekarang dia telah datang kepada kita untuk mengangkat dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal di mana? Di surga. Bukan di dunia ini. Di dunia ini tempat meninggal, tempat tinggal di surga. Itu bedanya. Jadi jangan jauh-jauh dari pertemuan ibadah. Jangan jauh-jauh dari mesbah-mesbah di rumah tangga. Harus diadakan. Amin. Nah, juga anak-anak sekolah ya. Nah, banyak baca firman, karena sekarang udah gak banyak belajar, baca firman aja supaya dikasih Tuhan yang jadi anak pintar. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Udah ya, mari kita tutup ibadah kita sharing malam hari ini. Semoga keluarga yang di rumah tetap setia membaca firman, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Karena hidup kita semua kita serahkan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum tutup, mari kita berdoa. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk 1 minggu ke depan dan mengakhiri tahun 2012. Semoga kita tetap dalam rangkuman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Bapa buat malam hari ini Bapa atas firman-Mu Bapa. Biarlah setiap kehidupan kami tergembala dengan baik Bapa. Biarlah setiap kami Bapa hanya menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat para gembala kami Bapa, baik di pusat, Medan Plaza dan seluruhnya dimanapun berada Bapa. Kami serahkan pada malam hari ini ke tangan-Mu Bapa, keluarga besarnya, pekerjaan mereka, urapi setiap firman yang disampaikan mereka Tuhan Yesus. Terlebih Bapa gembala kami Tanjung Sari Bapak Anton Purba Tuhan, berkati kepekerjaannya, berkati penggembalaannya Tuhan, berkati keluarga besarnya Tuhan. Begitu juga bangsa dan negara kami Tuhan, biar Engkau berkati, Engkau beri damai sejahtera bagi bangsa kami, jauhkan dari segala masalah, jauhkan dari kerusuhan Tuhan. Juga pemimpin bangsa kami, presiden kami mulai dari pusat sampai ke daerah Bapak, Engkau beri kebijakan bagi mereka Bapak dalam memimpin bangsa ini Bapak, biar setiap yang disampaikannya membawa kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Bapa buat umat-Mu pada malam hari ini Bapak, anggota FA kami dimanapun berada Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan mereka ke tangan Bapak, biar setiap yang sakit Engkau sembuhkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang lemah Engkau kuatkan Tuhan. Biar Engkau bukakan hati mereka lagi Bapak, biar mereka datang untuk memuliakan dan memuji nama-Mu Bapak. Begitu juga Bapak anak-anak kami Bapak yang masih dari sekolah Tuhan, biar Tuhan Engkau memberikan kepintaran, Engkau memberikan kebijakan bagi setiap anak-anak kami Tuhan Yesus. Masa depan anak-anak kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem Tuhan. Salam Yerusalem, diberkatilah kota kudus-Mu Yerusalem, diberkatilah kedua suku pilihan-Mu Tuhan. Biarlah berkat Israel turun atas anggota-anggota FA kami, atas gereja kami, atas keluarga kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan juga kota kami, kota Medan ke tangan Bapa. Berkati airnya, berkati udaranya, berkati tanahnya Bapa, biar kami damai sejahtera tinggal di kota kami Tuhan. Juga menjelang pilkada untuk kota Medan, untuk seluruh Indonesia Tuhan. Tuhan, biar Kau beri kedamaian, Kau beri damai sejahtera bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Bapa, biar Kau kuduskan setiap persembahan yang kami berikan Bapa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bapa, kami serahkan hidup kami satu minggu ini ke depan Tuhan, biar Engkau menyertai kami, menyertai langkah kami Bapa, biar kami ketemu kembali dalam minggu depan Bapa, semua atas kasih-Mu Bapa. Sebelum kita kembali, mari kita serahkan hidup kita ke Bapa di surga. Terimalah anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.